Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan dari kakak. Kali ini kakak mau menjelaskan tentang konsep turunan fungsi. Tapi sebelumnya kakak ingetin, tonton videonya sampai habis biar kalian semua tidak gagal paham dengan penjelasan dari kakak. Oke, intro dulu. Konsep turunan fungsi. Konsep turunan fungsi yang pertama menurut definisi turunan ya. Yang pertama, definisi turunan. Nah, definisi turunan itu gimana? Definisi turunan itu menggunakan limit ya. Jadi limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi H. Nah, di sini tulisan saya kok menceng ya. Dibagi di sini dibagi H. Nah, tujuan kita semua nanti menghilangkan penyebut H ini bagaimana? Nah, gitu ya. Lalu setelah itu, setelah bentuk paling sederhana dan penyebut H itu hilang, tinggal kita substitusikan seperti penyelesaian limit biasa pokoknya. Gitu ya. Oke, yang kedua, nah ini yang kedua dengan menggunakan rumus. Dengan rumus. Nah, rumus dari turunan. Jika saya punya Y sama dengan A kali X pangkat N. Nah, ini kita punya seperti ini. Ini satu suku ya. Jadi dasarnya itu Y sama dengan A kali X pangkat N. Nah, dia punya turunan. Disimbolkan dengan Y aksen. Y aksen sama dengan, perhatikan di sini rumusnya. A, kita tulis dulu koefisiennya. A, dikalikan dengan pangkatnya ini. Kalikan dengan N. Dikali X pangkat yang namanya turunan itu pangkatnya diturunkan 1 derajat. Jadi N min 1. Bisa dipahami ya? Nah, inilah rumus dari turunan itu. Nah, ini per sukunya loh ya. Per satu sukunya. Oke, gimana? Paham apa tidak? Tinggal menggunakan dua konsep ini ya. Tergantung nanti soalnya. Menggunakan definisi turunan atau menggunakan rumus. Tetapi kalau tidak ada perintahnya ya gunakan rumus saja ya. Gimana? Oke ya. Lanjut ke contoh yang pertama. Misalkan saya punya kayak gini. Contoh. Yang pertama Y sama dengan berapa ya enaknya ya? 2x kuadrat dikurangi 5. Nah, ini kita selesaikan dengan menggunakan definisi turunan terlebih dahulu ya. Dengan menggunakan definisi. Nah, definisi. Nanti kita bandingkan apakah hasilnya sama saat kita menggunakan rumus turunan. Y aksen sama dengan limit 2 kali X plus H dikuadratkan dikurangi 5 dikurangi dengan, jangan lupa dikurung di sini, 2x kuadrat dikurangi 5. Nah, dibagi H saat H mendekati 0. Nah, seperti ini. Nah, biasanya yang salahnya itu di bagian belakang ini. Salahnya itu biasanya di sini. Nah, adik-adik semua itu kesalahannya biasanya di sini. Tidak, pokoknya intinya lupa dikurung lah intinya. Jangan lupa dikurung ya di situ. Saya ingatkan. Terus limit. Nah, ini kita jabarkan ya. Kita jabarkan 2 kali X kuadrat plus 2HX ditambah H kuadrat dikurangi 5. Kemudian ini kita buka kurungnya. Dikurangi 2X kuadrat ditambah 5 dibagi dengan H saat H mendekati 0. Oke? Bisa memahami ya? Tentunya bisa lah. Nah, terus kita sederhanakan. Pembilangnya ini kita sederhanakan. Oh ya, ini masih dikali ya.
Kita sederhanakan yuk. Limit H mendekati 0. Ini kita buka kurungnya. 2x kuadrat ditambah 4hx ditambah 2h kuadrat tentunya dikurangi 5 dikurangi 2x kuadrat ditambah 5 dibagi dengan h. Nah, kemudian kita hilangkan yang sudah sama. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat kan bisa. Kita coret. Lalu di sini ada negatif 5 ditambah 5 kan 0. Ini ya. Nah, tinggal ini kan berarti. Tinggal 4hx sama dengan limit h mendekati 0. 4hx ditambah 2h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Limit h mendekati 0. 4hx dibagi h kan 4x. Gini kan, ditambah 2h kuadrat dibagi h, 2h. Kan gini. Nah, sudah bentuk paling sederhana dan penyebut h di sini sudah hilang. Ini saya tulis sudah hilang. Nah, ini yang menimbulkan dia jadi tak terhingga itu ini. Soalnya kalau kita substitusikan h sama dengan 0, h diganti hanya 0, nanti kan jawabannya tak tentu, tak tentu, 0 per 0. Jadi kalau sudah hilang, ya berarti tinggal substitusikan aja langsung. 4 kali 0, 4 kali 0, ini kan bukan h ya, 4x tetap 4x ditambah 2 dikali 0. Ini kan hanya kan 0. Ini loh, h sama dengan 0. Masukkan 4x ditambah 0, ya udah jawabannya adalah 4x. Itu menurut definisi. Jadi ingat, yang perlu kalian ingat di sini. Nah, ini ingat. Harus dikurung. Gitu ya. Oke. Oke, kali ini penyelesaiannya menggunakan rumus. Nah, tadi soalnya itu Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5. Nah, di sini penyelesaiannya dengan rumus. Oke. Nanti kita bandingkan ya, lebih cepat mana. Tentunya lebih cepat rumus ya tentunya ya. Oke, Y aksen sama dengan, kita mengamati dulu ada berapa suku di sini. Ada 2 suku, yaitu 2x kuadrat dengan negatif 5. Jadi kita turunkan satu persatu. Oh iya, saya beri tambahan di sini catatan. Saya beri tambahan catatan. Jika ada Y sama dengan A, dia punya turunan Y aksen sama dengan 0. Ingat ya, Y sama dengan A, Y-nya sama dengan 0. Jadi tambahkan di catatan kalian ya. Tadi saya kelupaan di video halaman depan tadi. Nah, di sini yuk 2, kita tulis dulu 2 dikali pangkatnya kita turunkan. Di sini 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 1. Soalnya kan turun ya. Turun 1 derajat. Nah, ini kan C. Ini kan C. Atau ibaratnya itu tidak ada x-nya. Berarti kan Y sama dengan A. Kalau kita turunkan kan Y aksen sama dengan 0. Jadi anggap aja di sini 0, sudah selesai. Karena di sini tidak ada x-nya. Udah gitu aja. Biar pemahamannya gampang lah. Nah terus 2 kali 2, 4. X pangkat 1. Selesai. Samakan dengan tadi. Y sama dengan 4x. Jadi kalau kita memahami dengan rumus, insya Allah cepat banget. Gitu ya, tetapi juga kita kembalikan lagi ke soal. Jika perintahnya menggunakan definisi ya kita wajib bisa. Gitu. Oke, contoh yang kedua coba. Dengan menggunakan rumus juga ya. Dengan menggunakan rumus saja. Y sama dengan berapa enaknya ya? Negatif 3x kuadrat ditambah 5 per x pangkat 3. Coba di sini. Ditambah 1. Nah, gini aja. Saya berikan contoh yang berbeda, langsung 3 suku. Nah, kita mengamati di sini ada bentuk pecahan. Ada bentuk pecahan yaitu 5 per x pangkat 3, yaitu variabelnya terletak di penyebut. Nah, di sini langkahnya kita ubah dulu.
Nah, ubah dulu jadi pembilang semuanya. Jadinya Y sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 5 kali X pangkat negatif 3 ditambah 1. Nah, seperti ini. Lalu, kalau sudah dalam bentuk mode pembilang, sudah bentuk pembilang pokoknya, ini baru bisa kita turunkan. Langsung saja Y aksen sama dengan, yuk mulai dari sini negatif 3 kita tulis lanjut aja, negatif 3 dikali, pangkatnya di sini 2, X pangkat 2 min 1, 1 ya, kita langsungkan aja, ditambah 5 dikali negatif 3, nah, dikali X pangkat negatif 3 dikurangi 1, ditambah 0, gini, bisa paham ya? Lanjut, nah, sekarang kita sederhanakan negatif 3 kali 2, negatif 6X. Ini negatif ya. Dikurangi 15 dikali X pangkat negatif 4. Nah, jika pada soal itu, soalnya pangkatnya bentuk positif, kita jadikan pangkat positif kembali. Jadi kita kembalikan ya. Sama dengan negatif 6X dikurangi 15 per X pangkat 4. Selesai. Ini adalah Y aksen. Kita kembalikan lagi ke pangkat positif. Gitu ya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Oke. Saya berikan contoh yang ketiga sekarang. Coba yang belum apa ya? Tadi ini sudah, pangkat negatif sudah. Coba sekarang misalkan Y sama dengan gimana ya? Akar X ditambah 2X akar X. Nah, gini aja. Iya, coba di sini. Akar X sama ditambah 2X akar X. Nah, di sini masih dalam bentuk akar. Harus kita ubah dahulu. Ubah jadi apa? Jadi bentuk bilangan berpangkat. Jadi kita ubah. Y sama dengan akar itu X pangkat berapa sih? Pangkat setengah. Nah, 2 kali X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Nah, ini kan X pangkat 1 dengan X pangkat setengah kan bisa jadi 1. Dengan menggunakan rumus A pangkat N dikali A pangkat M. Nanti berubah jadi apa? A pangkat N tambah M. Itu kan eksponen materi kelas 9 kan? Wajib bisa itu. Nah, terus kita olah. Y sama dengan X pangkat setengah ditambah 2 kali X pangkat 1 ditambah setengah. 1 setengah kan? 3/2. Nah, di sini saran dari kakak, ubahlah menjadi bentuk pangkat biasa terlebih dahulu. Ingat ya, pangkat biasa. Nggak usah sok pangkat pecahan campuran, nggak usah. Pangkat pecahan biasa. Nah, sekarang, kalau sudah bentuk bilangan berpangkat, barulah kita turunkan. Y aksen sama dengan setengah kali X pangkat setengah dikurangi 1 ditambah 2 kali 3/2 X pangkat 3/2 dikurangi 1. Seperti ini ya. Nah, setengah dikali setengah dikurangi 1 berapa ini? Negatif setengah ya, berarti X pangkat negatif setengah ditambah, ini boleh kita coret, boleh ini, jadinya 3 kali X pangkat 3/2 dikurangi 1 itu dapatnya setengah ya. Setengah. Nah, seperti ini. Ini kan sudah bentuk sederhana. Tetapi masih dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, karena soalnya itu dalam bentuk akar, kita ubah dulu ke bentuk akar. Jadinya 1/2 akar X. Kenapa kok akar X? Karena di sini kan pangkat setengah. Negatif berarti taruh bawah. Ditambah 3 akar X. Inilah bentuk yang paling sederhana. Gitu. Bisa dipahami ya penjelasan dari kakak ya. Dari soal nomor 1 yang definisi, menurut definisi sampai ke bentuk penyelesaian rumus.
menggunakan rumus turunan bentuk akar, jadi bisa dipahami sendiri. Mau bentuk akar itu jadi bentuk pangkat pecahan, ubah dulu. Terus di sini ada pangkat bentuk penyebut, ubah dulu jadi pangkat negatif. Ini harus itu baru diturunkan. Semoga penjelasan kakak bisa masuk ke dalam otak adik-adik semua. Gitu ya. Demikianlah penjelasan dari kakak. Jika ada yang masih dibingungkan, bisa komen di bawah atau chat langsung ke WA kakak yang ada di kolom deskripsi ya. Jika kalian suka penjelasan dari kakak, bisa subscribe dan like videonya. Jika kalian tidak suka dengan penjelasan dari kakak, bisa dislike 2 kali ngekliknya. Ya, ingat ya, dislike 2 kali ngekliknya. Oke, terima kasih.